memasuki bulan Maret di tahun ini, kita dipayungi dengan tema bulan Maret meneladani keteguhan iman Kristus dalam menghadapi penderitaan. Dan subtema kita di minggu ini, cahaya kemuliaan Allah menyinari hidup manusia. Kedua tema ini berkaitan dengan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar bersama dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35, tetapi tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang mengungkapkan bagaimana kemuliaan Allah menyinari hidup Musa, serta bagaimana hal ini mengajak kita sebagai warga gereja untuk meneladani keteguhan iman Kristus dalam penderitaan yang ia rasakan, ia alami demi keselamatan kita. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Keluaran 34 bagian firman kita tadi dikisahkan tentang perjumpaan Allah dengan Musa. Allah berfirman kepada Musa untuk memahat dua loh batu yang sama dengan dua loh batu yang mula-mula yang telah dipecahkan oleh Musa saat ia menemukan Israel jatuh dalam penyembahan anak lembu emas. Tuhan Allah lalu menyuruh Musa seorang diri untuk naik ke atas gunung Sinai dan menghadap Tuhan Allah di puncak gunung itu. Musa kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia memahat dua loh batu dan naiklah ia ke atas gunung Sinai. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa. Tuhan berjalan lewat dari depan Musa dan berseru. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah Allah. Allah kemudian menyampaikan firman-Nya kepada Musa tentang 10 hukum Taurat yang harus dipegang dan dilakukan oleh bangsa Israel sebagai aturan ketetapan dalam kehidupan mereka. Selama 40 hari Musa bersama-sama dengan Tuhan Allah di atas gunung Sinai. Ia tidak makan dan tidak minum, dan ia menuliskan pada loh batu itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Setelah 40 hari Musa turun dari gunung Sinai dan ia membawa kedua loh hukum Allah di tangannya. Ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan seluruh orang Israel melihat kulit muka Musa yang bercahaya, mereka takut mendekati Musa. Tetapi Musa memanggil mereka dan berbicara kepada mereka tentang segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Dari bagian firman ini ada hal menarik, di mana digambarkan di sana bahwa ketika Musa berbicara dengan umat Israel, Musa menutup wajahnya dengan kain selubung. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara, ditanggalkannya kain selubung itu sampai ia kembali keluar menjumpai umat Israel. Bagian ini mau menggambarkan dan menunjukkan bagi kita bahwa sekalipun sangat mulia, tetapi harus ada jarak antara Allah yang Maha Kudus dengan umatnya,
yang masih dalam perjalanan pertumbuhan rohani mereka. Wajah Musa yang bersinar adalah pengingat bahwa manusia sekalipun mendapat terang dari Allah, tetaplah manusia yang harus hidup dengan kesadaran akan keterbatasannya. Karena itu, ketika Musa berhadapan dalam kemuliaannya di hadapan umat Israel, dia menutup dan menyelubungi mukanya. Tetapi ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, ia melepaskan kain selubung itu yang menunjukkan bahwa di hadapan Allah tidak ada penghalang antara Allah dengan manusia yang datang dalam iman dan kerendahan hati kepadanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, kita telah berada di Minggu Prapaskah yang pertama, masa dan waktu di mana Bapak, Ibu, dan saya kita diberi kesempatan untuk memaknai dan meneladani keteguhan iman Yesus dalam menghadapi penderitaan. Dia telah menjalani penderitaan kesengsaraan dalam sebuah perjuangan yang panjang sampai kematiannya di salib demi keselamatan dunia, manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak mementingkan dirinya walaupun dia Tuhan dan manusia, tetapi dia menjalankan segala tanggung jawab misinya sampai selesai dengan kesungguhan, ketaatan, kesetiaan, tetapi juga dengan kerendahan hati. Dan keteladanan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dalam momentum perjalanan iman yang sementara kita maknai di Minggu Prapaskah ini. Bahwa karena pemberontakan kita, karena dosa kita, ia rela melepaskan segala haknya, keilahiannya sebagai seorang anak manusia untuk menjalani penderitaannya sampai kematiannya di kayu salib. Apa yang dialami oleh Musa adalah sebuah perjuangan seorang pemimpin dalam kesetiaan dan penderitaan untuk memimpin Israel. Dan dalam kepemimpinannya dia mengalami cahaya dan kemuliaan Allah yang bersinar dalam hidupnya, karena dia hidup dalam kesetiaan dan dia dinaungi oleh cahaya Allah itu. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus, bahwa dia, Yesus Kristus, adalah cahaya itu sendiri yang menyinari dunia. Yesus sebagai firman yang menjadi manusia mengungkapkan kemuliaan Allah dengan cara yang lebih sempurna melalui hidupnya yang menderita, dan akhirnya melalui kematiannya di salib dia membawa kemenangan, keselamatan bagi dunia dan manusia. Ketika Bapak, Ibu, dan saya kita menerima pengampunan dosa, diselamatkan dan dimenangkan dari maut. Itulah hal yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah cahaya hidup kita, maka kemuliaannya harus dihidupkan dalam kehidupan nyata kita sebagai anak-anaknya. Sebab identitas kekristenan kita
adalah memancarkan kemuliaan Kristus dimanapun kita berada lewat sikap hidup kita yang berkenan bagi Tuhan. Hari ini kita ada dalam pemaknaan Minggu Sengsara yang pertama, dan liturgis warna ungu menjadi simbol dan lambang kita dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tetapi di hari ini juga kita merayakan Hari Doa Anak Sedunia yang merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Panggilan untuk berdoa bagi anak-anak di seluruh dunia. Maka mengingat tema mingguan kita di minggu ini, cahaya kemuliaan Allah menyinari hidup manusia, kita diundang, kita diminta untuk merenungkan bagaimana peran kita sebagai warga gereja untuk dapat menjadi saluran cahaya bagi mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yang sering kali hidup dalam penderitaan, ketidakpastian, dan kekerasan. Oleh karena itu, dalam momentum Hari Doa Anak Sedunia, mari kita melaksanakan tanggung jawab dan panggilan kita yang Tuhan Allah percayakan bagi kita ketika Dia menghadirkan anak-anak di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Bagaimana kita berperan untuk mendidik, membina, membentuk karakter dan moral mereka sebagai anak-anak Tuhan yang dididik hidup takut Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat dan setia. Tetapi juga bagaimana kita memberi perhatian kepada anak-anak yang ada dalam penderitaan, kekerasan, yang tidak memiliki rasa kasih sayang, yang tidak punya kepastian dalam hidup. Perhatian kita bukan saja ditujukan bagi anak-anak kita, tetapi bagi anak-anak yang ada di dunia ini, sehingga kita mampu untuk mendoakan mereka di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk memberi perhatian pada mereka yang dianggap lemah dan terpinggirkan, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bagi mereka agar Allah memberi cahaya dan pengharapan kepada anak-anak yang ada dalam penderitaan, dalam kelaparan, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa dalam anugerah Tuhan Allah, kita masih dimampukan untuk menata layani kehidupan anak-anak yang Tuhan Allah percayakan bagi kita dengan baik. Mereka diberi perhatian, diberi kelengkapan dalam hidup lewat kebutuhan hidup yang baik. Tetapi jika kita melihat keluar, ada banyak anak yang hidup dalam penderitaan, kemiskinan, kekurangan, hidup di jalanan tanpa rumah yang layak, tanpa perhatian. Bahkan ada yang hidup dalam peperangan, mengalami situasi yang mencekam di usia yang seharusnya mereka belum ada dalam pergulatan dan pergumulan itu. Maka di perayaan Hari Doa Anak Sedunia, kita digugah lewat kebenaran firman ini untuk menghadirkan cahaya kemuliaan Allah bagi setiap anak-anak,
bagi setiap orang yang masih membutuhkan perhatian kita. Tuhan Allah mengutus kita untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, bukan saja bagi orang-orang terdekat kita, tetapi bagi mereka yang terpinggirkan, seperti apa yang Dia lakukan dalam belas kasih perhatiannya bagi orang-orang yang ada dalam penderitaan. Hal kedua yang mau diajarkan oleh firman ini bagi kita, pada momentum perayaan dan pemaknaan Minggu Prapaskah yang pertama ini, minggu ini disebut sebagai Minggu Transfigurasi, dan kita diminta untuk merenungkan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, di mana wajahnya bersinar dan pakaiannya menjadi putih bercahaya. Dan hal ini menunjukkan penyertaan Allah dalam kehidupannya. Kemuliaan Allah dinyatakan ketika Dia akan memulai misi terakhir dalam hidupnya di dunia, melanjutkan perjalanannya menuju penderitaan kematian di salib. Maka Minggu Transfigurasi ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan Allah bukan hanya nampak dalam kebesaran dan kekuatan, tetapi juga dalam kerendahan hati dan penderitaan. Yesus yang memancarkan kemuliaan Allah tetap fokus pada misinya untuk menebus dosa umat manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Oleh sebab itu di Minggu Transfigurasi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam menghadapi penderitaan, pergumulan, tantangan apapun, kita harus percaya bahwa Yesus telah melaluinya sebelum kita, dan Dia akan memampukan kita di setiap jalan-jalan pergumulan, penderitaan, dan tantangan yang kita hadapi, sebab Dia telah memenangkannya bagi kita. Kita diminta untuk meneladani keteguhan imannya dalam menghadapi penderitaan. Maka sebesar apapun tantangan penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, kita yakini Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap pergumulan dan penderitaan itu, karena Dia telah memenangkannya bagi hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan hal ketiga yang mau disampaikan bagian firman ini bagi kita, bahwa kita melihat perjalanan dan kisah Musa. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari lamanya. Dan selama itu juga dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dia benar-benar ada dalam kekudusan dan kemuliaan Allah, karena dia teguh pada iman, doa, dan puasanya. Bapak Ibu, orang kalau puasa 40 hari tidak makan dan tidak minum mungkin sudah mati atau infus di rumah sakit. Tapi mengapa Musa tidak mengalami hal itu padahal dia seorang manusia? Sebab dia ada dalam kemuliaan Allah. Dia dipelihara secara rohani oleh Allah, karena itu dia tidak rasa lapar, bahkan tidak rasa haus. Dan dampak atau akibat dari perjumpaan Musa dengan Allah itu adalah terpancar kemuliaan Allah di wajahnya. Tetapi tidak berhenti di situ, Musa diubahkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pemimpin yang punya keberanian yang besar dalam menyampaikan perjanjian dan hukum-hukum Tuhan kepada Israel untuk ditaati dan dilaksanakan. Dan hal ini mengajarkan kita tentang perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
akan selalu menghasilkan dampak perubahan rohani dalam kehidupan. Kita bisa lihat contoh seorang Sakeus, pemungut cukai, yang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengubahkan dia untuk menjadi murid Kristus. Seorang Saulus, sang penganiaya yang diubah Allah menjadi Paulus, mengabdikan seluruh tubuh, jiwa dan rohnya bagi Kristus. Sehingga di dalam sebuah kepastian dan keyakinan iman dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah perubahan yang besar bagi seorang penganiaya. Dia berbalik 180 derajat, diubahkan oleh Yesus untuk hidup benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang mesti kita alami dalam hidup ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari karena kita mengenal Dia dari sejak kita kecil. Dan perubahan itu menuntut kita untuk merubah perilaku hidup, cara hidup yang lama untuk kita tinggalkan. Ada banyak cara Tuhan menjumpai umatnya dalam banyak bentuk dan cara. Dan sekalipun tiap-tiap orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pengalaman yang berbeda, namun dampak dari perubahan itu seharusnya sama, yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui dirinya, dan itu dilihat oleh sesama, di mana perjumpaan itu harus mengubah rohaninya yang terpancar melalui perilaku hidup, sikap hidup, perkataan, perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Orang yang telah berjumpa dengan Tuhan pasti memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang setiap saat berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, alamilah perubahan yang lebih baik untuk kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, tanggalkanlah segala selubung kita, kesombongan, selubung iri hati, selubung kemarahan, selubung dendam, selubung keakuan kita. Sebab ketika kita diizinkan untuk berhadapan dengan Tuhan Allah, yang di sana hanya kerendahan hati yang terjadi dalam sebuah ketulusan hubungan yang dibangun dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan. Kita akan dapat menikmati hal yang sama dengan Musa. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan kita menanggalkan segala selubung-selubung yang menekan dan mengekang kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sehingga di hadapan Tuhan hanya kita seorang manusia yang sesungguhnya tidak layak, tetapi dilayakkan di dalam kuasa dan kebesaran Tuhan. Maka mari kita menjalani momentum iman yang Tuhan izinkan untuk kita di Minggu Prapaskah yang pertama ini, dengan memaknai firman Tuhan untuk melakukan perubahan dalam hidup, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita yang berkenan pada Tuhan, yang menyenangkan sesama ketika kita menghadirkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Selamat memaknai Minggu Prapaskah yang pertama, dan bagi kehidupan anak-anak di seluruh dunia ini, selamat merayakan Hari Doa Anak Sedunia.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.